eh, para senior semua yang hadir di forum ini, kecuali Mas Pangeran ya, dia masih sangat muda. Saya ingin mulai dengan terlebih dahulu membahas impeachment itu apa sih sebenarnya. Jangan-jangan sebenarnya banyak juga yang tidak paham impeachment itu apa. Tapi sudah terlanjur membela gitu ya. Kalau dilihat sejarah impeachment, sebenarnya ini gagasan untuk melawan dominasi tirani ya. Tirani itu tidak bisa digoyang di kekuasaannya. Lalu oleh parlemen Inggris ketika itu tahun 1376 ya, abad ke-14 kurang lebih, ada anggota parlemen juga sebenarnya, House of Lords ya, yang sangat dekat dengan raja. Kebetulan dia melakukan penyimpangan anggaran publik. Semua orang tahu yang namanya Latimer dan Lyons melakukan penyimpangan anggaran. Tetapi karena dekat dengan raja, dia nggak bisa kemudian diberhentikan raja. Raja nggak mau terima. Lalu oleh anggota parlemen yang dekat dengan rakyat, digagas hal yang baru, yaitu memberhentikan dengan menggugat terlebih dahulu Latimer dan Lyons di forum parlemen ketika itu. Maka terbongkarlah kasus soal malpraktik penggunaan uang publiknya. Gagasan ini yang kemudian diubah sedikit di Amerika, bahwa tidak hanya orang-orang dekat dengan raja, tapi figur utama dan kedua pun di dalam sistem presidensial dapat di-impeach. Bedanya Indonesia dengan Amerika, di Amerika itu semua pejabat publik bisa di-impeach. Presiden, wakil presiden, ya, hakim, jaksa, semua bisa di-impeach. Prosesnya juga punya perbedaan masing-masing dengan kita. Catatan kami pengkaji hukum tata negara, 94% negara-negara yang memiliki presiden pasti ada pasal-pasal impeach-nya. Impeach bukan pemakzulan. Kata bahasa Inggris untuk pemakzulan adalah remove from the office, itu dimakzulkan. Impeach adalah menggugat. Dalam konteks keindonesiaan, impeach itu terjadi ketika DPR sepakat menyatakan, menggunakan hak menyatakan pendapat untuk di-impeach presiden dan atau wakil presiden di forum privilegiatum, forum khusus untuk dua orang nih, nomor 1 dan nomor 2 di Mahkamah Konstitusi. Itu forum impeach ya, forum menggugat. Kenapa digugat? Karena ada dugaan sakwa sangka dan lain-lain. Baik itu yang diungkapkan Uceng, itu menarik ya. Kalau di pasal 7A, 7B, kelompoknya hanya 2. Ini jangan salah paham dengan penjelasan Uceng ya. Yang di awal tayangan kita tadi, Uceng mengatakan ada 3 kelompok. Kalau di pasal 7A dan 7B Undang-Undang Dasar 1945 disebut dengan 2 kelompok. Satu kelompok melanggar hukum, melawan hukum, ya, korupsi, suap, ya, perbuatan tercela, tindak pidana berat lainnya, dan pengkhianatan terhadap negara. 5. Tetapi ada kata dan, ini kelompok kedua, dan tidak lagi memenuhi syarat menjadi presiden dan atau wakil presiden. Jadi ada 2 kelompok kalau di 7A. Pendapat Zainal Arifin Mokhtar tadi itu pendapat keilmuan, keahlian. Karena menurut pendekatan keilmuan, Brown yang mengatakan ya, ada 2. Kenapa seorang presiden dan wakil presiden di-impeach, yaitu high crime, kejahatan pidana besar, yang di kelompok 1 yang dijelaskan Uceng. Kedua, pemakzulan. Nah, Indonesia punya kelompok ketiga, yaitu tidak terpenuhi lagi syarat menjadi presiden dan wakil presiden. Jadi itu perlu saya jernihkan. Nanti kok ahli berbeda-beda menjelaskannya. Tapi itu pendapat keahlian. Jadi forum inilah untuk kemudian membuktikan. Jadi ini wasangka saja dulu Pak. Kita ragu nih, Fufu Fafa ini akun Mas Gibran betulan atau tidak?
Jadi jangan disangkakan ini hanya tujuan untuk memakzulkan, tapi ingin membuktikan kebenaran. Itu forum impeachment. Dibawalah ke Mahkamah Konstitusi ya untuk dibuktikan kebenaran apakah sakwasangka publik, dugaan publik itu benar atau tidak. Pun kalau terbukti benar, Bapak-bapak sekalian, forum purnawirawan, belum tentu juga dimakzulkan itu. Karena makzulkannya ada di MPR, forumnya politik. Jadi kita mau bicara benar salah dugaan-dugaan selama ini atau tidak. Nah, jadi sebenarnya teman-teman Mas Gibran tidak perlu khawatir. Mas Pangeran tidak perlu khawatir. Malah ini di titik tertentu menurut pendapat saya adalah forum untuk menyatakan oleh Mas Gibran, saya tidak salah dengan apa yang diduga oleh teman-teman purnawirawan atau masyarakat sipil atau akademisi. Jadi silahkan buktikan, malah beliau mengatakan istilah negarawan itu istilah level tertinggi ya. Ya teman-teman, menarik sekali rasanya ketika kita melihat realita hari ini yang menjadi isu hangat, yang menjadi pembahasan hangat di tengah-tengah bangsa ini. Yang bisa saya menyebutnya ini sesuatu hal yang bisa membuat rakyat jadi ribut karena beda pandangan, karena beda pilihan dan beda dukungan terkait apa yang diisukan. Tadi disampaikan ada kecurigaan, ada terjadi politik saling sandra soal tuntutan dari forum purnawirawan TNI dengan berbagai pangkat ya, jenderal dan seterusnya, menuntut atau mengusulkan agar Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Raka Buming Raka, putra sulung dari Presiden ke-7 RI Joko Widodo, dimakzulkan atau diberhentikan dari jabatannya. Apakah proses impeachment itu bisa dilakukan? Bisa-bisa saja kalau memang ada bukti-bukti kuat, ada bukti hukum yang kuat yang menyatakan bahwa Gibran ini tidak lagi memenuhi syarat sebagai wapres, maka beliau bisa dihentikan dan diberhentikan di tengah jalan. Tetapi kalau mengacu pada putusan MK, pada proses-proses di MK itu sudah diselesaikan. Dan kemudian Prabowo Gibran dipilih melalui pemilihan umum yang digelar oleh KPU pada 14 Februari 2024 lalu dan dimenangkan secara mutlak 58% dari total jumlah pemilih setingkat nasional. Dan tentu pilihan rakyat ini apakah segampang itu untuk dinafsulkan? Bagaimana perasaan rakyat? Bagaimana perasaan mereka-mereka yang memilih, yang mendukung, yang mencoblos pada saat Pilpres 2024 lalu? Apa kata mereka? Apakah ketika Gibran dimakzulkan bukankah itu menjadi sebuah pengkhianatan pada pemilu? Kalau tahu ujung-ujungnya begini, ngapain pemilu dilakukan? Toh juga kami memilih karena ada Gibran. Ada penyampaian-penyampaian seperti itu yang saya temukan banyak sekali. Ya terutama dari penyampaian pihak-pihak pendukung Gibran yang sering sekali mengeluarkan statement bahwa ini kaum sakit hati yang belum move on ya, karena kalah pilpres, belum move on, kaum sakit hati dan seterusnya. Tetapi kita boleh bedah di sini bahwa benarkah kaum sakit hati dan seterusnya. Ya, meskipun memang ya yang kita lihat ya para penuntut ini, ya para pengusul ini, para penongkar ini kan banyak juga tim sukses pada saat kampanye Pilpres kemarin, ada dari timnya 01, ada dari timnya 03. Jadi macam-macam penyampaian itu.
Tapi kalau kita melihat bahwa ini kan dari para purnawirawan yang tentu mereka mencintai negeri ini, dan kemudian secara legitimasi Gibran seperti apa, ya, kapasitas, kemampuan dan seterusnya, ya mungkin kita bisa pikirkan bersama lah, teman-teman. Saya nggak bisa mendahului bahwa sebetulnya saya juga sering sekali tekankan bahwa ketika Anda berada pada posisi Gibran, saya belum tentu bisa pastikan Anda semampu atau lebih daripada Gibran sebagai wakil presiden. Dan kemudian ini hal yang selalu dibahas atau sebagai alasan juga, yaitu soal kasus Fufu Fafa. Kasus Fufu Fafa diduga kuat adalah milik Gibran, yang dimana postingan-postingan yang sangat tidak punya adab, tak punya etika dan tak bermoral dan sangat tidak berpendidikan. Kalau kita melihat posting-postingan di akun kasus Fufu Fafa yang viral itu di X ya, atau sebelumnya Twitter, yang ada banyak postingan-postingan di screenshot, dijadikan video, di share ke TikTok, di berbagai media sosial yang lainnya. Kita melihat bahwa skandal seksual pun ada di sana, ya, pelecehan, menjelek-jelekan tokoh-tokoh nasional negeri ini, ya, apa namanya, mengatakan hal-hal yang tidak senonoh, ya, dan seterusnya, dan seterusnya. Dan diduga kuat itu adalah milik Gibran. Tapi kita belum tahu secara hukumnya betul atau tidak, karena negara Indonesia negara hukum. Jadi apa-apa harus dibuktikan secara hukum. Meskipun sesuatu hal yang sulit dibuktikan secara hukum, tetapi secara berpikir pasti terjadi. Ya, ujung-ujungnya balik lagi. Negara ini negara hukum. Jadi sulit sebetulnya teman-teman untuk melakukan pemakzulan ini. Meskipun sulit, bukan berarti tidak bisa juga. Ya tergantung apakah ada bukti kuat bahwa Gibran sudah tidak lagi Indonesia sebagai wakil presiden. Adakah bukti kuat alasan agar Gibran dimaksudkan dan lain-lain? Apakah Gibrannya nanti yang langsung mundur karena mengingat desakan dan tuntutan semakin besar? Gibran Legowo mundur daripada dimaksudkan, ya kita nggak tahu juga, rasa-rasanya juga sulit untuk Gibran kalau mundur, ya. Paling nanti ada bisikan-bisikan, oh jangan mundur lah, kita udah susah payah begini begono, bisa saja seperti itu. Jadi kita belum tahu hasil akhirnya seperti apa teman-teman, dan harapannya apapun keputusannya, apapun hasil akhirnya, ya biarlah itu menjadi keputusan yang bisa diterima semua pihak. Ya, keputusan yang masuk akal, yang tidak terlihat memihak pada salah satu atau pada pihak-pihak tertentu. Karena saya khawatirnya ketika misalnya batal dimakzulkan, karena ini kan kita sulit membayangkan ini. Karena setiap sekali ada keputusan, setiap kali ada isu, setiap kali ada ini segala macam, karena pasti ada muncul rasa curiga, dugaan, kemungkinan, oh kemungkinan begini, kemungkinan begono. Saya curiga, jangan-jangan. Nah, saya menduga. Nah, jadi itu nanti muncul terus. Ujung-ujungnya pembahasan ini nggak kelar-kelar. Setiap hari, setiap jam, setiap menit, setiap detik, setiap minggu, setiap bulan, setiap tahun, itu aja yang dimasalahkan. Itu yang dibahas terus-menerus, diperdebatkan, dipersoalkan. Kita mau lihat pihak-pihak luar, negara-negara luar, udah sibuk tuh membahas teknologi, ya, robotik, ya. Gimana caranya? Ada nggak kehidupan di planet Mars itu? Karena bumi udah mau penuh dan seterusnya dan seterusnya. Seperti itu kurang lebih. Udah berpikir ke sana. Bagaimana menciptakan nuklir untuk barangkali ada ancaman-ancaman dari luar, kita langsung bisa bom segala macam, kan barangkali seperti itu ya. Di Indonesia kita melihat sibuk bahas soal korupsi, sibuk soal bahas ijazah, asik curiga aja sama orang, asik menduga sama orang, bahas korupsi, bahas ijazah, pemakzulan, hubungan si A, si B gimana, baik nggak hubungannya, pernyataan si A kepada si B,
menuai kontroversi. Harusnya si A ini nggak layak, nggak bisa ngomong seperti itu kepada si B. Harusnya menteri ini nggak boleh mengeluarkan pernyataan ini. Harusnya si ini nggak bisa mengatakan si itu. Dan macam-macam di Indonesia ini ya. Luar biasa Indonesia ini. Aktif sekali saya lihat. Aktif banget ya. Ayolah, mau sampai kapan kita begini terus? Ya, mau sampai kapan kita begini terus? Saya teman-teman ya tentu kalau konten begini ya rekaman seperti ini kan saya asik baca-baca komentar-komentar kawan-kawan kita rakyat Indonesia. Kadang-kadang saya menilai kok gini amat ya. Memang juga kita kita nggak bisa salahkan komentar itu juga karena mereka mengomentari itu berpendapat seperti itu menilai seperti itu karena mereka melihat realita hari ini yang terjadi di Indonesia. Jadi kita sulit membedakan siapa yang benar, siapa yang salah, penyampaian siapa yang benar, penyampaian siapa yang salah, penyampaian siapa yang nggak masuk akal dan yang masuk akal. Sulit sebetulnya. Tetapi dengan ini saya nyatakan bahwa kita sebagai masyarakat Indonesia tentu kalau kita mendukung seseorang jangan terlalu fanatik. Sampai kita puji-puji padahal sudah jelas-jelas kesalahan di depan mata tapi karena kita terlalu fanatik kita bela mati-matian itu. Dan kita juga kalau tidak mendukung seseorang, jangan sampai timbul rasa benci. Karena kalau kita sudah rasa benci, kita nggak ada habis-habisnya itu mengkritik, menghujat, dan lain-lain. Dan kita nggak bisa memandang sisi baik dari seseorang ketika kita sudah ada rasa benci timbul dalam hati dan pikiran kita. Jadi ayolah, kita dukung pemerintahan ini sama-sama. Ya terlepas tuntutan kemajuan ini semakin panas, semakin kuat atau apa, biarlah diproses secara baik ya diproses secara prosedural dan sebagaimana mestinya dengan catatan para penegak hukum ini ya betul-betul adil dalam mengambil sebuah keputusan. Mungkin itu saja menurut pandangan hemat saya. Kalau saya salah silakan dikoreksi, saya minta maaf sekali lagi. Terima kasih, salam inspirasi, salam NKRI harga mati.